الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang mulia, yaitu di hari Jumat. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, nikmat yang tak terhingga, yang telah menganugerahkan taufiknya kepada kita dengan kasih sayangnya. Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang kita minta, begitu juga Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang tidak kita minta. Kemudian salawat dan salam kepada manusia pilihan, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan sepanjang zaman, yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh alam sebagai uswah, sebagai contoh tauladan bagi manusia, yaitu manusia idola sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang begitu mulia kini telah pergi. Ketahuilah bahwasanya yang pergi itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Kita pun yang hadir di sini semuanya akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Kita sering berpikir dan bergumam di dalam hati dan diri, cepat sekali Ramadan berlalu. Tetapi pernahkah kita berpikir, bergumam di dalam diri dan di dalam hati, cepat sekali usia telah berlalu. Jika Ramadan, bulan yang begitu mulia, pergi, maka Ramadan akan kembali di tahun yang akan datang. Akan tetapi jika diri ini yang pergi, maka kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Ramadan lagi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sangat beruntung orang-orang yang menemani bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat merugi orang-orang yang menemani bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar bergembira bagi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Minimal dia melaksanakan dua perkara, yaitu berpuasa, begitu juga sholat malam atau sholat tarawih. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menjelaskan, "I'lam annal mu'mina yajtamihu lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsi." Ketahuilah olehmu, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu ketika bulan Ramadan dia melaksanakan dua jihad. Jihadun bin nahar ala siyam. Yang pertama adalah jihad di siang hari dengan dia berpuasa.
Ya, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Wa jihadun bil lail 'alal qiyam, dan jihad di malam hari, yaitu dengan senantiasa dia salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Maka kata beliau, faman jama'a baina hadainil jihadaini, barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, siang harinya dia puasa, malam harinya dia salat malam, wa waffa bihuquqihima, yaitu memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan keduanya, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan salat malam, wa sabaru alaihima, sabar di atas puasa, sabar di atas salat malam, wa waffa ajrahu bighairi hisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala tak terhingga. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan berlalu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Bukan hanya kita berpikir Ramadan telah berlalu, tidak. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu? Yang pertama, hendaknya kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja banyak hak-hak Allah yang belum terpenuhi selama Ramadan. Mungkin saja salat kita ya niatnya bukan karena Allah. Bisa saja puasa kita niatnya riya karena manusia dan lain sebagainya. Maka perbanyak istighfar dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka setelah Ramadan berlalu, mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalaulah para sahabat radhiyallahu anhum orang yang mulia dan Allah muliakan mereka, senantiasa berdoa agar amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah, bagaimana lagi dengan kita yang banyak kekurangan, banyak dosa, sudah senantiasa semestinya kita berdoa agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita garis bawah, yang perlu kita perhatikan, hendaklah kita istiqomah dalam beramal soleh selepas Ramadan. Kita yang terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka bawa kebiasaan membaca Al-Quran di luar Ramadan. Kita yang sudah terbiasa dengan sholat malam di bulan Ramadan, maka kita bawa sholat malam kita ini di luar bulan Ramadan. Kita yang sudah terbiasa infak, sedekah dan lain sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan, maka bawa itu semua keluar bulan Ramadan. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan, inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan setelahnya. Sedangkan di antara hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan buruk yang sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan-kebaikan lainnya, maka kata para ulama, ini pertanda amal kebaikan orang tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia melakukan kebaikan kemudian diikuti dengan perbuatan buruk setelah melakukan kebaikan tersebut, maka ini tanda tertolaknya amal seseorang. Maka istiqomahlah setelah Ramadan berlalu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita waspadai, bahwasanya ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi ibadah itu di luar bulan Ramadan pun kita tetap wajib ibadah. Ya. Jangan lipat sajadah yang selama ini digelar. Kemudian jangan tutup mushaf-mushaf Al-Quran yang selama ini kita buka di bulan Ramadan. Dan jangan hentikan gerakan-gerakan lisan yang selama ini berzikir kepada Allah. Jangan pula ditutup telapak tangan kanan kita yang selama ini berinfak, bersedekah, dan berbuat baik. Ramadan boleh berlalu,
Tetapi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu ada dalam diri menyatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu sampai datang ajal menjemputmu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, ada seorang laki-laki yang mana seorang ini beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Bagaimana pendapatmu wahai Imam? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Imam Ahmad menjawab, huwa abdu Ramadan wa laisa abdu rabbi Ramadan. Dia itu adalah hambanya Ramadan, bukan hamba Rabb pemilik Ramadan. Dan yang paling akhir di khutbah Jumat kali ini, saya menyampaikan jangan lupa puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Walaupun ini hukumnya sunnah, tetapi keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu shitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan, full dia puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, boleh puasanya berturut-turut, boleh selang-seling, yang penting dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, ia seperti puasa 1 tahun, artinya dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril